Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa terpilih, pernahkah kalian mendengar tentang sebuah kitab yang katanya tidak ditulis oleh manusia? Sebuah kitab misterius yang memantulkan dua sisi kehidupan, terang dan gelap, baik dan buruk, hitam dan putih. Kitab itu disebut Kitab Hitam Putih Nusantara. Sebuah ramalan yang konon menyimpan rahasia perubahan besar dunia. Apakah kitab ini benar-benar ada? Ataukah hanya legenda yang disembunyikan oleh waktu? Malam ini, mari kita buka lembar demi lembar kisahnya, dengan hati yang tenang, dan pikiran yang terbuka. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah misteri, ramalan, dan legenda yang penuh makna kehidupan. Karena setiap cerita selalu menyimpan pesan bagi jiwa yang terpilih untuk mendengarnya. Kisah ini bukan ajaran, bukan pula kepastian. Cerita ini hanyalah ramalan kuno, mitos, atau legenda yang diwariskan secara turun-temurun. Benar atau tidaknya, biarlah menjadi rahasia waktu. Yang penting, kita ambil sisi positifnya sebagai cermin kehidupan, agar kita tak terjebak dalam gelapnya ambisi dan tetap berjalan di jalan terang yang penuh keseimbangan. Konon, di masa yang tak tercatat oleh pena manusia, ada sebuah kitab yang tak bisa ditentukan asalnya, disebut oleh para penjaga rahasia sebagai Kitab Hitam Putih Nusantara. Bukan kitab agama, bukan pula kitab sihir, namun cermin yang memantulkan dua sisi takdir manusia, terang dan gelap. Mereka yang membacanya, katanya, akan melihat masa depan yang belum terjadi, namun hanya bila hatinya cukup tenang untuk menanggung kebenaran. Dikisahkan bahwa kitab itu tak ditulis dengan tinta biasa. Huruf-hurufnya muncul dari kabut yang menari di atas lembaran kulit tua. Kadang hitam, kadang putih, kadang hurufnya terbaca jelas, kadang lenyap seperti embun di pagi hari. Tak ada yang tahu siapa penulisnya. Ada yang menyebut ia ditulis oleh seorang bijak yang menolak menjadi raja. Ada pula yang percaya ia ditulis oleh bayangan manusia terakhir sebelum peradaban jatuh ke dalam tidur panjangnya. Isi kitab itu, sebagian berbicara tentang zaman, perubahan besar. Saat manusia lebih percaya pada gema suaranya sendiri daripada bisikan hati. Saat kebenaran disamarkan oleh kata-kata yang indah namun kosong. Saat api dan air tidak lagi berseteru, melainkan bersekongkol menegakkan kehendak alam. Dalam salah satu bagiannya tertulis, ketika hitam dan putih bertukar tempat, muncullah satu sosok yang tidak dikenal, namun semua mata mengenalnya tanpa nama. Ia datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk membalikan arah angin. Apakah sosok itu yang disebut-sebut sebagai sang terselubung? Ataukah hanya bayangan yang lahir dari harapan manusia yang lelah mencari keadilan? Tak ada yang pasti. Sebab setiap kali kitab itu dibuka oleh orang berbeda, tulisan di dalamnya berubah bentuk, seolah menjawab isi hati pembacanya. Dalam satu kisah, seorang pengembara mengaku pernah memegangnya. Ia berkata, "Kitab itu bertanya padaku, bukan aku yang membacanya." Ia menanyakan, "Apakah aku siap kehilangan cahaya untuk menemukan terang yang sejati?" Sejak saat itu, sang pengembara lenyap tanpa jejak. Hanya ditemukan di tepi sungai sebuah batu yang membelah bayangan menjadi dua warna, hitam dan putih. Sebagian orang percaya kitab itu kini bersembunyi di antara dunia nyata dan gaib, menunggu saatnya kembali dibuka. Saat manusia sudah cukup dewasa untuk menerima kebenaran yang tidak berpihak. Sebab, di dalamnya tertulis garis-garis ramalan yang tak bisa diubah. Bukan tentang siapa yang berkuasa, tapi tentang siapa yang sanggup bertahan ketika dunia memilih jalan yang terbalik. Apakah Kitab Hitam Putih Nusantara benar-benar ada? Ataukah hanya dongeng yang diciptakan agar manusia selalu waspada terhadap dirinya sendiri? Hingga kini, tak ada yang tahu. Namun satu hal yang pasti, cerita tentang kitab ini selalu muncul kembali setiap kali langit tampak tak tentu arah, dan bumi seolah berbisik pelan. Sudah saatnya kebenaran yang diam mulai bersuara. Apakah ini tanda bahwa sesuatu sedang mendekat? Ataukah hanya gema masa lalu yang ingin diingat kembali? Tak seorang pun dapat memastikan. Namun, mereka yang tahu, memilih diam.
Di halaman berikutnya dari Kitab Hitam Putih Nusantara, tertulis kalimat yang tak dimengerti banyak orang. Yang datang bukanlah raja, bukan pula nabi, namun saksi dari dua zaman yang saling meniadakan. Siapakah saksi itu? Tak ada nama, tak ada wajah, hanya bayangan yang menyalakan cahaya di tengah gelapnya masa. Ia disebut yang tersembunyi dalam terang, seseorang yang berjalan di antara mereka yang buta oleh kesombongan, namun tak seorang pun mengenal langkahnya. Ada yang mengatakan, ia hidup di antara rakyat biasa, berpakaian sederhana, menyembunyikan kebijaksanaan di balik diamnya. Namun kitab itu juga memperingatkan, bahwa sebelum sosok itu muncul, dunia akan terbelah oleh dua kutub besar, hitam yang menyamar sebagai cahaya, dan putih yang disalahkan sebagai kegelapan. Di masa itu, kebenaran akan menjadi barang langka, diperdagangkan oleh mereka yang bersuara paling lantang. Dan yang diam, dianggap kalah. Tertulis pula, akan datang masa ketika manusia memuja bayangannya sendiri. Mereka membuat menara dari kata-kata, namun dasar kebenarannya rapuh. Lalu satu demi satu, menara itu runtuh oleh bisikan yang mereka abaikan. Beberapa penafsir meyakini, kalimat ini bukan sekadar peringatan, tapi gambaran zaman di mana teknologi, suara, dan ego berpadu membentuk gelombang besar yang menelan nurani manusia. Di sanalah, saksi itu berjalan, bukan untuk memimpin, melainkan untuk menyeimbangkan. Karena tugasnya bukan mengganti penguasa, melainkan menggugah kesadaran. Konon, dalam kitab itu juga ada lukisan samar, tidak berwarna, namun jika diperhatikan dengan hati, bentuknya berubah. Kadang seperti wajah seorang tua, kadang seperti anak kecil yang menatap langit. Dalam gelap, lukisan itu tampak bersinar samar, seolah menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu berada di tangan yang berkuasa, melainkan di hati yang tetap bersih meski dunia menjadi abu. Dikatakan pula, ketika bayangan mulai menyalakan terang, 3 tanda akan muncul. Pertama, langit berbicara lewat fenomena yang sulit dijelaskan. Kedua, bumi menolak ketidakadilan dengan caranya sendiri. Ketiga, manusia akan diuji bukan dengan kekurangan, tapi dengan kelimpahan yang membuat mereka lupa arah. Lalu, siapa yang akan sadar lebih dulu? Mereka yang dianggap lemah, atau mereka yang menguasai dunia? Tak ada jawaban pasti. Sebab Kitab Hitam Putih Nusantara tak pernah memihak. Ia hanya memantulkan wajah manusia sebagaimana adanya. Beberapa orang bijak percaya, kitab ini bukan sekadar tulisan, tapi makhluk kesadaran yang hidup dalam setiap jiwa yang mencari kebenaran tanpa pamrih. Maka, setiap kali dunia mendekati kehancuran, kitab itu seakan bergetar, memanggil mereka yang masih mau mendengar. Namun pertanyaannya, apakah kita masih sanggup mendengarkan suara yang datang dari diam? Ataukah kita sudah terlalu bising oleh kebisingan yang kita ciptakan sendiri? Mungkin, saksi itu telah ada di sekitar kita, berjalan tanpa nama, bekerja tanpa pamrih, dan berbicara hanya ketika diperlukan. Atau mungkin, sosok itu belum lahir sama sekali. Siapa yang tahu? Sebab kebenaran, seperti kitab itu, selalu muncul di antara hitam dan putih, di ruang abu-abu yang jarang dipahami manusia. Dalam bagian ketiga Kitab Hitam Putih Nusantara, tertulis sesuatu yang mengguncang nalar pembacanya. Baris demi barisnya seperti kabut yang mengelilingi logika. Ketika langit tidak lagi biru, manusia akan kehilangan arah antara pagi dan malam. Saat itulah bayangan akan berbicara, dan suara akan menjadi cahaya. Kalimat itu tampak seperti teka-teki. Banyak yang menafsirkan, langit tidak lagi biru, sebagai tanda perubahan besar di bumi. Namun ada pula yang meyakini, itu bukan peristiwa alam, melainkan tanda batin manusia yang kehilangan kejernihan. Saat hati dipenuhi debu kebencian, maka warna dunia pun pudar, seolah langit ikut kehilangan cahayanya. Dalam masa itu, kata kitab tersebut, manusia akan mencari kebenaran bukan dari nurani, melainkan dari keramaian. Mereka berlomba menjadi benar di mata dunia, tapi tak sadar telah kehilangan kejujuran di dalam diri. Kata-kata menjadi senjata, bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk menjatuhkan.
Lalu muncul pertanyaan yang ditulis dengan tinta yang berubah-ubah warnanya. Jika semua merasa benar, siapa yang mau mendengarkan kebenaran yang sebenarnya? Kitab itu menggambarkan sebuah masa yang disebut zaman cermin retak. Di masa itu, manusia bisa melihat bayangannya sendiri, tapi tidak lagi mengenali siapa dirinya. Mereka memuja cahaya buatan, sementara matahari sejati dibiarkan padam di hati mereka. Dalam keadaan seperti itu, katanya, sosok yang tersembunyi akan diuji, bukan oleh musuhnya, tapi oleh mereka yang seharusnya menjadi sahabatnya. Tertulis pula kisah samar tentang suara dari timur yang tidak terdengar. Suara itu bukan suara manusia, melainkan kesadaran yang merambat lewat pikiran, menuntun mereka yang mau mendengar tanpa telinga. Ia berbicara melalui kejadian, bukan kata-kata. Ia hadir lewat kehilangan, bukan kemenangan. Dan hanya mereka yang berjiwa hening dapat memahaminya. Di bagian tepinya, tercatat kalimat yang seolah menjadi peringatan. Jangan salah menilai tanda, sebab tidak semua cahaya adalah petunjuk, dan tidak semua gelap adalah keburukan. Barangkali inilah inti dari ramalan itu, bahwa dunia suatu saat akan tertipu oleh keindahan yang palsu. Ketika kebohongan tampil dengan wajah kebaikan, dan kebenaran disembunyikan oleh tangan-tangan yang pandai tersenyum. Saat itulah, sang saksi akan muncul, bukan dengan pedang, melainkan dengan kesadaran. Ia tidak datang untuk membakar, tapi untuk menyalakan kembali api yang telah padam di dada manusia. Namun, siapa yang akan mengenalinya? Apakah mereka yang berdoa setiap hari? Atau justru mereka yang diam di tengah kesunyian tanpa mengharap pujian? Kitab itu tak menjawab. Ia hanya menulis. Yang mengenali terang sejati adalah mereka yang telah bersahabat dengan gelapnya diri sendiri. Aneh, tapi semakin dibaca, semakin terasa bahwa kitab ini tidak bicara tentang masa depan yang jauh. Ia seperti cermin bagi zaman sekarang. Barangkali, ramalan itu bukan tentang apa yang akan datang, melainkan apa yang sedang terjadi, dan manusia belum menyadarinya. Dan mungkin, ketika langit benar-benar kehilangan birunya, saat itu pula cahaya sejati akan memilih tempatnya sendiri, di hati mereka yang masih sanggup menjaga keseimbangan antara hitam dan putih. Halaman keempat kitab Hitam Putih Nusantara dianggap paling misterius. Tulisan di bagian ini tidak tersusun rapi seperti sebelumnya, melainkan berputar, membentuk lingkaran, seolah menolak untuk dibaca secara lurus. Di tengah lingkaran itu, tertulis satu kalimat yang memancing banyak tafsir. Dunia bernafas 2 kali sebelum berubah wujud. Apa maksud dari 2 nafas dunia itu? Sebagian penafsir kuno meyakini bahwa nafas pertama adalah masa di mana manusia hidup dalam keseimbangan, masih menghormati alam, dan menjunjung nurani. Sedangkan nafas kedua adalah masa kebangkitan yang datang setelah kehancuran, ketika manusia dipaksa kembali belajar arti hidup yang sesungguhnya. Namun ada pula yang menafsirkan, 2 nafas itu bukan milik bumi, melainkan milik kesadaran manusia sendiri. Satu berhembus untuk mencari dunia, satu lagi untuk mencari makna. Di bagian ini pula disebutkan bahwa saat dunia bernafas di antara 2 masa, batas antara nyata dan gaib menjadi tipis. Mereka yang berpikiran jernih akan mendengar panggilan yang tak berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia yang mampu mendengar suara tanpa bunyi, ialah yang telah dipilih untuk menjaga keseimbangan. Begitu tertulis di sisi lembaran itu. Kitab itu juga menyinggung tentang mata yang tidak berkedip. Bukan mata manusia, melainkan kesadaran yang selalu mengawasi jalannya zaman. Ia tidak tidur, tidak menilai, hanya mencatat. Ketika manusia berbuat di bawah cahaya, dan ketika mereka bersembunyi dalam gelap, semua tetap tertulis dalam keseimbangan. Tiada rahasia bagi yang diam di tengah 2 warna, kata kitab itu, seolah menegaskan bahwa keadilan sejati tidak lahir dari suara terbanyak, melainkan dari keseimbangan semesta yang tak bisa disuap oleh ambisi. Namun, di balik semua makna tersembunyi itu, ada satu ramalan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ketika manusia berhenti menghargai kehidupan, bumi akan menghembuskan nafas keduanya. Dalam hembusan itu, akan lahir satu jiwa yang membawa 2 cahaya dalam satu tubuh.
Apakah ini pertanda akan lahirnya sosok yang disebut sang penjaga keseimbangan? Atau hanyalah metafora tentang kesadaran baru umat manusia yang mulai bangkit dari tidurnya? Tak ada jawaban pasti. Tapi sebagian catatan kuno menambahkan bahwa sebelum nafas kedua itu datang, dunia akan mengalami hening besar. Suatu masa di mana keramaian kehilangan arti, dan kebisuan menjadi bahasa semesta. Saat itu, mereka yang tamak akan kehilangan arah, sementara yang sabar akan melihat petunjuk dalam diam. Beberapa penjaga naskah kuno percaya, bagian ini bukan ramalan kehancuran, melainkan janji penyembuhan. Dunia tidak benar-benar berakhir, ia hanya berganti kulit, seperti ular yang meninggalkan lapisan lamanya. Namun proses itu menyakitkan, sebab manusia harus kehilangan banyak hal yang dulu mereka anggap penting. Harta, kekuasaan, bahkan nama, semuanya akan diuji. Kitab itu menutup bagian ini dengan peringatan. Jangan tangisi apa yang hilang, sebab yang lenyap hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih sejati. Ketika dunia menghela nafasnya yang kedua, maka yang tersembunyi akan terlihat, dan yang terlihat akan kehilangan makna. Apakah kita sudah mendekati masa itu? Apakah nafas kedua, bumi telah terdengar samar dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi kini? Kitab itu tidak menjawab dengan kata, hanya meninggalkan ruang hening di antara barisnya. Mungkin, diam itulah jawabannya. Pada lembar terakhir kitab hitam putih Nusantara, tidak ada tulisan panjang. Hanya coretan halus seperti ditulis oleh tangan yang gemetar, diapit oleh dua simbol, matahari yang separuh padam dan bulan yang separuh menyala. Di bawahnya tertulis, ketika bayangan menjadi terang, maka terang akan diuji oleh dirinya sendiri. Kalimat itu seperti teka-teki yang tak selesai. Sebagian penafsir meyakini inilah puncak dari semua ramalan, masa di mana semua warna, hitam dan putih, bertemu dan saling melebur. Bukan perang, bukan pula kemenangan, tapi pertemuan antara dua kutub yang saling menatap tanpa ingin saling menguasai. Kitab menggambarkan saat itu sebagai masa kebingungan yang suci. Dunia tak lagi tahu siapa musuh, siapa sahabat. Yang jahat berbicara dengan kalimat bijak, yang baik tampak diam seperti tak berdaya. Lalu manusia akan bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang membawa kebenaran? Namun kitab menjawab dengan halus, kebenaran tidak dipegang oleh tangan siapapun, melainkan mengalir seperti air. Siapa yang bersih, dialah wadahnya. Ada pula catatan samar di pinggiran halaman, ditulis seolah dengan arang yang hampir padam. Ketika mereka mencari sang penyelamat di langit, ia justru berjalan di tanah, menunduk di antara debu, memberi tanpa nama. Mungkin inilah inti dari semua ramalan, bahwa keajaiban tidak selalu datang dari langit yang berkilau, tapi dari hati manusia yang tetap setia menjaga nurani ketika dunia tergelincir dalam kekacauan. Bagian ini juga menyebutkan hari pembalikan arah. Hari di mana banyak yang berharap pada keajaiban, tetapi yang datang adalah kesadaran. Tidak ada suara guntur, tidak ada api yang turun dari langit, hanya perubahan yang halus, namun mengguncang jiwa manusia. Mereka yang selama ini berlari mengejar dunia akan berhenti, menatap sekeliling, dan menyadari bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dimiliki, melainkan dipahami. Lalu bumi akan tenang kembali, karena manusia telah belajar dari luka-lukanya sendiri. Begitu tertulis di bagian akhir kitab itu. Namun setelah kalimat itu, tidak ada tanda titik. Seolah penulisnya sengaja membiarkan ramalan itu terbuka, agar masa depan tidak terkunci pada satu kemungkinan saja. Dan di balik semua misterinya, muncul satu pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah kitab ini benar-benar ada? Ataukah ia hanya muncul di hati mereka yang siap melihat keseimbangan antara hitam dan putih dalam dirinya? Bagi sebagian orang, kitab hitam putih Nusantara hanyalah mitos, dongeng yang diciptakan untuk mengajarkan keseimbangan moral. Namun bagi mereka yang pernah merasakan keberadaannya, kitab itu hidup, bukan di rak-rak tua, tapi di dalam kesadaran manusia yang menolak tunduk pada kegelapan, dan juga tak terperdaya oleh cahaya palsu. Dan jika ramalan itu benar, maka mungkin dunia saat ini sedang berada di ambang hari pembalikan arah.
Ketika hati manusia menjadi cermin, dan cermin itu tak lagi memantulkan wajah, melainkan jiwa. Apakah kita siap melihat pantulan itu? Ataukah kita masih takut menatap kebenaran yang tersembunyi di balik diri sendiri? Kitab itu diam. Tapi keheningannya berkata banyak, bahwa setiap zaman memiliki rahasianya sendiri, dan mungkin, sang bayangan yang menjadi terang sudah berjalan di antara kita, menunggu dunia cukup hening untuk mengenalinya.